Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delasim, NIM 21650057, kelas F. Di sini saya menjelaskan makalah dari Supply Chain Management. Di sini definisi Supply Chain Management. Supply Chain Management didefinisikan sebagai pengolahan dan koordinasi aliran barang, informasi, dan dana dari pemasok hingga konsumen akhir. SCM mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, pengolahan persediaan, transportasi, dan distribusi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efisien dan efektif. Konsep dan ruang lingkup SCM. Yang pertama, Supply Chain Management melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Yang kedua, ruang lingkup SCM mencakup strategi SCM, perancang produk baru dalam perspektif SCM, konfigurasi jaringan dalam SCM, pengolahan dan manajemen dalam SCM, integrasi teknologi informasi dalam SCM, pengukuran kinerja SCM, serta pengolahan rantai pasok global dalam SCM. Strategi SCM. Strategi SCM pertama itu just in time. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat persediaan dengan menerima barang hanya saat diperlukan. Hal ini membantu menghindari kelebihan stok dan memaksimalkan efisiensi. Yang kedua, vendor managed inventory. Pemasok pengelola persediaan pelanggan dan mereka bertanggung jawab untuk mengirim produk saat diperlukan. Ini meningkatkan visibilitas dan efisiensi di seluruh rantai pasok. Yang ketiga, docking barang dipindahkan langsung dari pemasok ke pelanggan atau dari produksi ke distribusi tanpa perlu disimpan dalam waktu yang lama. Ini mengurangi waktu siklus dan biaya persediaan. Yang keempat, yaitu outsourcing, melibatkan penyerahan fungsi atau proses tertentu dalam rantai pasok kepada pihak ketiga untuk meningkatkan fokus pada bisnis inti dan efisiensi biaya. Yang kelima, insourcing, mengembalikan fungsi tertentu yang sebelumnya di-outsourcing untuk meningkatkan kontrol atau kualitas dalam rantai pasok. Yang keenam, lean, berfokus pada penghapus pemborosan dan peningkatan efisiensi, menggunakan prinsip manufaktur lean untuk meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Yang ketujuh, agile, menekankan fleksibilitas tinggi dan responsibilitas terhadap perubahan permintaan atau kondisi pasar. Ini melibatkan merancang rantai pasok yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan. Yang kedelapan yaitu collaborative planning, forecasting and replenishment. Strategi kolaboratif di mana pemasok dan pelanggan bekerja sama dalam perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali persediaan untuk meningkatkan akurasi dan ketersediaan produk. Yang kesembilan, diversifikasi pemasok. Memanfaatkan beberapa pemasok untuk suatu produk atau komponen tertentu untuk mengurangi risiko dan meningkatkan fleksibilitas. Selanjutnya, perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management. Perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management melibatkan strategi yang memastikan bahwa produk yang dirancang dapat diproduksi, didistribusikan, dan dikirim secara efisien ke pasar. Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru dengan fokus pada SCM meliputi mendorong perbaikan berkelanjutan melalui siklus evaluasi, analisis kinerja, dan penerapan perbaikan dalam seluruh rantai pasok. Pemilihan strategi SCM yang sesuai bergantung pada karakteristik bisnis, produk, pasar, dan tujuan perusahaan. Kombinasi strategi yang tepat dapat membantu mencapai rantai pasok yang efisien dan responsif. Perancangan produk baru dengan perspektif SCM dapat membantu memastikan kelancaran operasional di seluruh rantai pasok.
meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya produksi. Dengan keterlibatan pemasok, manufaktur yang efisien, dan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya, konfigurasi SC. Konfigurasi jaringan supply chain management melibatkan pemilihan struktur dan lokasi dari pemasok, produsen, pusat distribusi, dan titik penjualan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam konfigurasi jaringan SCM meliputi faktor keberlanjutan dalam siklus hidup produk, evaluasi dampak lingkungan dari seluruh rantai pasok, pemantauan kinerja untuk mengidentifikasi potensi perbaikan, dan pengurangan distorsi informasi serta efek bullwhip. Konfigurasi jaringan SCM juga mempertimbangkan integrasi teknologi informasi seperti sistem informasi manajemen rantai pasokan yang membantu dalam pengolahan end-to-end rantai pasokan dengan memberikan visibilitas yang lebih besar, memfasilitasi koordinasi, dan mengurangi distorsi informasi. Dengan demikian, konfigurasi jaringan SCM memainkan peran penting dalam memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir, serta dalam memastikan keberlanjutan dan kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Selanjutnya, pengolahan permintaan dan perencanaan perspektif SCM. Pengolahan permintaan dan perencanaan produksi dalam perspektif supply chain management merupakan aspek kritis dalam memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Langkah-langkah penting dalam pengolahan permintaan dan perencanaan produksi dalam rantai pasok meliputi pemahaman permintaan, analisis tren permintaan historis, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, penggunaan data dan analisis untuk memahami pola permintaan, serta pengolahan permintaan yang efisien dan responsif. Selanjutnya, mengolah persediaan pada SC. Mengolah persediaan dalam rantai pasok merupakan aspek kunci untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan biaya. Beberapa strategi dan praktik penting dalam mengolah persediaan pada rantai pasok meliputi penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi antara berbagai tahap dalam rantai pasok. Implementasi metode perencanaan persediaan yang tepat seperti just in time, Material Requirements Planning, atau DRP. Klasifikasi ABC untuk memastikan informasi persediaan dapat diakses dan diperbarui secara real-time oleh semua pihak terkait. Pengukuran biaya persediaan untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen persediaan, serta pengukuran akuransi persediaan untuk menghindari overstock atau understock. Selanjutnya, manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan melibatkan proses perencanaan, pengadaan, pengolahan, dan kontrol sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Proses ini mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam mendapatkan barang, jasa, atau pekerjaan dari pihak eksternal. Tujuan dari manajemen pengadaan adalah untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang kompetitif, kualitas yang memadai, dan dalam waktu yang sesuai. Beberapa aspek penting dalam manajemen pengadaan meliputi perencanaan pengadaan, seleksi dan evaluasi pemasok, proses tender, negosiasi kontrak, manajemen risiko, pemantauan kinerja pemasok, dan manajemen persediaan. Sistem informasi dan teknologi sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses manajemen pengadaan. Selanjutnya, manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dapat dipindahkan dari produsen ke konsumen dengan efisien dan efektif. Beberapa aspek penting dari manajemen transportasi dan distribusi meliputi yaitu rencana transportasi, optimasi rute, kendali persediaan dan persediaan darurat, pemilihan moda transportasi, manajemen pusat distribusi, teknologi informasi dan pelacakan. Selanjutnya, distorsi informasi dan bullwhip effect.
Distorsi informasi terjadi ketika informasi tentang permintaan produk tidak tepat atau tidak akurat saat dikomunikasikan melalui berbagai tingkat rantai pasokan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangannya komunikasi yang efektif, perubahan dalam permintaan pelanggan, atau ketidakmampuan untuk memonitor stok secara akurat. Selanjutnya, pengolahan permintaan dan perencanaan perspektif SCM. Pengolahan permintaan dan perencanaan produksi dalam perspektif supply chain management merupakan aspek kritis dalam memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Langkah-langkah penting dalam pengolah permintaan dan perencanaan produksi dalam rantai pasok meliputi pemahaman permintaan, analisis tren permintaan historis, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penggunaan data dan analisis untuk memahami pola permintaan secara pengolah permintaan yang efisien dan responsif. Pengukuran kinerja SC. Pengukuran kinerja supply chain management adalah proses penilaian dan pemantauan sejauh mana rantai pasokan suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam memodernisasi dan meningkatkan efisien manajemen rantai pasok. Penerapan teknologi informasi dalam SCM membantu meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan responsibilitas di seluruh rantai pasokan. Berikut adalah beberapa teknologi informasi yang umum digunakan dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama itu sistem manajemen persediaan, kedua analitika prediktif, yang ketiga sistem kolaborasi dan komunikasi. Mengelola rantai pasok global. Dalam mengelola rantai pasok global, beberapa strategis dan prinsip penting yang perlu dipertimbangkan meliputi pemahaman risiko dan ketidakpastian terkait rantai pasok global, keterampilan tim yang terlibat dalam manajemen rantai pasok global, penggunaan teknologi baru dan inovasi, fleksibilitas dalam produksi, distribusi, dan penyediaan layanan, manajemen persediaan yang efisien, pemilihan pemasok dan vendor manajemen, manajemen permintaan dan perencanaan produksi, respons rantai pasokan terhadap perubahan permintaan, pengukuran kinerja supply chain, dan manajemen risiko. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa manajemen transportasi dan distribusi yang efektif, pengukuran kinerja supply chain, dan integrasi teknologi informasi dalam SCM merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan rantai pasok. Strategi SCM seperti just in time, vendor management inventory, dan lean, serta penerapan teknologi informasi seperti sistem manajemen persediaan dan analitika prediktif dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan rantai pasok mereka. Selain itu, pengolahan rantai pasok global melibatkan strategi yang meliputi pemahaman risiko dan ketidakpastian, kolaborasi dan komunikasi yang efektif, visibilitas dan transparansi, serta manajemen persediaan yang efisien. Dengan menerapkan strategi SCM dan teknologi informasi, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan mereka. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.